Oke, kita baca berita lagi dari Kompas.com. Judulnya adalah ingin hapus database di pinjol, pria di Malang malah kena tipu hingga 10 juta. Hai, menarik nih judulnya ya. Jadi kita baca aja ya. Tergiur dengan jasa aplikasi penghapus database, aplikasi pinjaman online, seorang pria di Malang justru menjadi korban penipuan. Jadi ini karena pengen datanya dipinjol itu dihapus, malah jadi korban penipuan ya. Kejadian tersebut dialami oleh Dionisius Bayu, warga Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kemudian Dionisius namanya ya, agak sulit. Dionisius bercerita, ia tiba-tiba dihubungi oleh seorang tak dikenal melalui WhatsApp. Jadi tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Di dalam chat tersebut, orang itu menawarkan jasa joki untuk bisa menghapus data pribadi dan mencairkan dana di aplikasi pinjol. Tiba-tiba dapat WA ngomong kalau ini bisa menghapus database pinjol, jadi nggak ditagih lagi dan malah dapat bisa di pencairan beberapa aplikasi lagi, kan seperti itu ya. Nah, kemudian dia pun tertarik karena dia pernah menggunakan beberapa aplikasi kredit. Dia pun mengirimkan, nah ini yang bahaya ya, mengirimkan foto KTP ke pelaku dengan harapan database namanya dihapus dari pinjaman online. Jadi biasanya pelaku ini minta data diri ya, ini KTP-nya dikirim ya. Setelah itu, chat keduanya pun berakhir ya. Kemudian mendadak ponsel dia terus berdering pada hari Senin berkali-kali. Ternyata telepon dari nomor tidak dikenal. Nah, tiba-tiba setelah chat kemarin ngasih KTP hari Jumat ya, hari Seninnya tiba-tiba banyak banget telepon masuk ini ke beliaunya ini. Nah, kemudian saya langsung klarifikasi dan menghubungi pelaku. Terus, loh ini kok banyak ini dari debt, dan ternyata pas dicek dari debt collector pinjol gitu ya. Jadi pas hari Jumat itu dijanjikan data pinjolnya mau dihapus, hari Senin tiba-tiba ada telepon banyak yang masuk ke Mas Dionisius ini ya. Kemudian loh, si beliaunya ini menghubungi ke orang yang menawarkan jasa penghapusan pinjol tadi itu gitu loh. Nah, kemudian pelaku justru meminta uang sebesar 1,5 juta karena takut ada apa-apa. Saya transfer ke pelaku. Malah pelakunya ini dengan dalih macam-macam minta ditransfer 1,5 juta ya. Nanti kemudian karena korban ini takut terjadi apa-apa, ya sudah transfer 1,5 juta kan gitu ya. Meski telah ditransfer, ternyata teror debt collector itu tidak berhenti. Ternyata teror terus. Korban pun kembali menghubungi pelaku untuk menanyakan terkait progres penghapusan identitas dirinya di aplikasi pinjol. Jadi ternyata tetap terus diteror. Nah, kemudian pelaku justru kembali memeras korban dengan dalih untuk membayar biar bisa masuk ke server pinjol. Wah, ini pelaku ngakunya bisa masuk ke sistemnya pinjol, tapi minta bayaran. Ya, kemudian setelah diusut ternyata data korban tidak dihapus dari database, bahkan identitas pribadinya justru dipakai untuk meminjam di aplikasi pinjol lain. Nah, ini bahaya ini buat teman-teman ya. Jadi, orang yang mengaku bisa menghapuskan database pinjol tadi itu selain memeras kita, meminta uang kita, ternyata data-data kita dipakai juga untuk minjol. Nah, saya shock dan kaget lihat tagihan dari pinjol jadi banyak tak terduga. Kalau ditotal dengan uang pribadi saya sudah rugi 10 juta. Nah, ini ya, jadi pengalaman ini sangat baik sekali. Menjadi pengalaman ini bisa menjadi kita lebih waspada sekali, waspada lagi bahwa ternyata di luaran sana itu modusnya macam-macam ya. Seperti yang dialami beliau ini, niat hati pengen menghapus database pinjol ya karena dia pernah pinjam, pengen dihapus databasenya malah dimintain uang plus data pribadinya dibuat minjol kemana-mana. Jadi penghapusan data pinjol ya nggak bisa lah. Kalau pengen ngapus ya bayar kan gitu. Jadi hati-hati dan tetap semangat.